Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Selamat mempersiapkan Natal yang indah, Natal yang penuh dengan berkat di bulan yang penuh dengan harapan ini. Saya pribadi percaya bahwa bulan Desember adalah bulan di mana setiap kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan rencana Tuhan yang indah atas setiap umat manusia di muka bumi. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Dia perkataannya penuh kuasa dan penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Ini kita akan mempelajari sebuah kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya di bulan Desember ini adalah yang pertama atau hari ini adalah Tuhan memakai orang yang lemah untuk menggenapi rencananya. Apa hubungannya Natal dengan Tuhan memakai orang yang lemah untuk menggenapi rencananya? Terkadang kita berpikir Tuhan hanya memakai orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang-orang tanpa cacat, tanpa celah untuk menggenapi rencananya. Kadang kita berpikir kalau orang gagal atau orang lemah atau orang yang pernah gagal tidak dapat dipakai Tuhan. Sesungguhnya pemahaman tersebut adalah pemahaman yang salah. Bukan berarti saya menjustifikasi atau membenarkan kegagalan, kelemahan, atau kekurangan dalam hidup ini. Saya percaya Tuhan mau kita makin baik, makin baik. Saya percaya rohnya yang di dalam diri kita adalah pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Tapi faktanya banyak orang dalam hidup ini gagal, jatuh, atau lemah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Tuhan memakai orang-orang yang lemah untuk menggenapi rencananya. Kalau kita buka firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 1 dan 17. Saya bacakan beberapa ayat. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanak Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanak Hezron dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dari Matius 1 sampai dengan 17 kita akan melihat ada bagian silsilah Yesus yang begitu panjang yang merupakan paling awal dari Injil tersebut. Perjanjian baru dibuka dengan kitab Matius dan dibuka dengan sebuah silsilah. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang menjadi pusat pemberitaan Injil Matius adalah benar-benar keturunan atau memiliki garis keturunan dari Abraham, suku Yehuda, dan dari Daud. Untuk menggenapi sebagai janji Tuhan bahwa dari keturunan suku Yehuda lah akan lahir Raja segala Raja. Yang menarik dari silsilah Yesus tersebut disebutkan ada 4 tokoh perempuan di perjanjian lama di dalamnya selain Maria ibu Yesus. Satu hal yang tidak lazim dalam silsilah Yahudi. Rasul mempelajari silsilah Yahudi hanya menulis keturunan pria, keturunan wanita tidak ditulis. Karena seringkali perempuan dalam silsilah dianggap lebih rendah atau dianggap kurang hebat dibanding laki-laki. Tapi keempat perempuan dalam silsilah Yesus ini bukan saja perempuan, tetapi mereka lebih lemah. Bukan saja lebih lemah, tapi mereka mempunyai masing-masing memiliki kekurangan lain. Bukan saja mereka bukan orang Israel asli atau keturunan Abraham yang menyembah Tuhan, tapi mereka juga mempunyai kecacatan dalam moral mereka. Tapi hal tersebut tidak membuat mereka menjadi tidak berharga. Allah justru memakai mereka sebagai sarana bagi keselamatan manusia. Mereka adalah nenek moyang juru selamat kita. Kita akan mempelajari keempat perempuan yang dengan sengaja ditulis oleh Matius untuk menjadi pengingat bagi kita dan bagaimana kelemahan mereka. Yang pertama di ayatnya yang ketiga dikatakan demikian, di ayatnya yang ketiga, Yehuda memperanak Peres dan Zera dari Tamar. Tamar adalah perempuan asing yang berzina dengan ayah mertuanya. Tamar adalah perempuan yang bukan orang Israel asli atau keturunan Abraham yang menyembah Tuhan. Tamar juga mempunyai cacat moral sebab ia menikah dengan ayah mertuanya yaitu Yehuda. Yehuda anak keempat dari Yakub, mempunyai 3 orang anak laki-laki, Onan, dan yang ketiga bernama Shel. Menikah dengan Tamar, tapi itu jahat sehingga Tuhan menghukum mati dia. Lalu Yehuda menyuruh anak yang kedua Onan mengambil Tamar menjadi istrinya
sehingga kakaknya Er mendapat keturunan dari Onan. Tapi Onan juga jahat di hadapan Allah dan Allah membunuhnya juga. Yehuda sebenarnya masih memiliki satu anak laki-laki yang bisa diberikan kepada Tamar, ya ini Shelah, tapi dia masih kecil. Di samping itu Yehuda juga takut kalau diberikan kepada Tamar, anak tersebut mati juga karena Tuhan akan menghukum mati dia. Dan kemudian kita tahu kisahnya, Yehuda meminta Tamar kembali kepada orang tua sebagai janda. Dan Yehuda berjanji bahwa ketika anaknya besar nanti akan dinikahkan kepada Tamar. Kalau sudah baca Alkitab, kita melihat bahwa Tamar menjebak Yehuda untuk menyamar sebagai perempuan Sundam. Dan Yehuda tanpa tahu, tanpa menyadari, dia menghampiri menantunya sendiri. Bahkan Yehuda memberikan cap meterai, kalung, dan tongkat sebagai jaminan kepada janji tersebut. Bahkan Tamar pun mengandung. Ketika Tamar mengandung, menuntut kepada Yehuda, Yehuda tidak dapat menolaknya lagi. Dari kisah yang kita baca tadi, saudara, sekalipun Tamar bukan orang Israel asli, bukan keturunan Abraham, tetapi dia beroleh anugerah Allah. Tamar walaupun dia memiliki kecacatan dalam moral, tetapi Allah tetap mengizinkan Tamar masuk dalam silsilah dari kisah Yesus. Bukan berarti Allah membiarkan perbuatan dosa. Jangan salah paham. Bukan berarti Allah memberikan legacy atau Allah memberikan sebuah lisensi. Tetapi murni sederhana bahwa Allah dapat memakai siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, selama saudara datang kepada Tuhan. Selama saudara kembali kepada Tuhan, segelap apapun masa lalu saudara, Tuhan dapat memulihkannya. Tidak ada lubang yang terlalu dalam di mana Allah tidak dapat menjangkaunya. Tidak ada tempat yang terlalu jauh di mana Allah tidak dapat menghampirinya. Bahkan tidak ada langit yang terlalu tinggi di mana Allah tidak dapat untuk menjangkau saudara. Natal adalah bicara mengenai Allah mengasihi dunia. Natal adalah berbicara mengenai Allah mencintai manusia. Natal berbicara bahwa Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, mati di kayu salib agar saudara beroleh hidup. Anaknya born to die, lahir untuk mati, supaya saudara yang mati bisa kembali hidup oleh kematian anaknya. Di momen Natal ini bukan hanya mempersiapkan pohon Natal yang indah, tapi mari kembali kepada Tuhan. Izinkan Tuhan datang kepada saudara, izinkan Tuhan memulihkan kehidupan. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, ketika Natal kembali datang kepada kita, artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan. Pintu anugerahnya terbuka sampai detik ini. Pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan tidak pernah berkesudahan. Berikan dirimu kepada Tuhan untuk diselamatkan. Tidak ada masa lalu yang begitu kelam yang Allah tidak dapat pulihkan. Tidak ada kegagalan yang begitu gagal sehingga Tuhan tidak dapat perbaiki. Saya percaya Natal adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita bersama dengan Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana dan bilang sama dia, ada undangan dari kerajaan surga untuk beroleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Terus kolom komentar di bawah, apa doamu di Natal ini? Apa kerinduanmu di bulan Desember ini? Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Hallelujah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made up, and it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. I'm sorry, Lord, for the things. I'm sorry, Lord, for the things I made up, when it's all about you.
it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.